Depannya ini tutupan salju, tapi karena aku pakai pengaman, jadi bisa langsung, samsalabin, langsung ketarik tuh. Langsung. Selamat pagi. Hari ini snow guys, dan cuaca di luar tuh minus 15. Gak terlalu dingin sih ya. Agak gelap ya. Gak kelihatan muka Mas Anda ya. Yuk kita lihat tuh perjalanan aku ke Amazon pas lagi cuaca snow gini. Tuh, sekarang jam menunjukkan jam 6 kurang 10. Kalau snow begini, kalau dengan cuaca sekitar masih minus 16 gini, ini kadang ya bisa bikin jalan suka jadi slippery gitu guys. Karena di bawah snow yang baru turun ini ada permukaan kayak bekas salju yang sudah mengeras, yang biasa kita dibilang black ice ya kan. Jadi kita tuh ini kayak gini kan kadang setirnya tuh ngebuang gitu guys. Kelihatannya kayaknya nggak licin gitu ya, padahal di bawahnya ini ada permukaan yang licin. Itu yang suka bikin orang terjebak gitu loh. Makanya kalau fresh snow seperti ini, itu disarankan ya tetap hati-hati, khususnya untuk kalau kita mau belok ya, karena kan gitu kan setir kita tuh pasti kadang suka ngebuang gitu. Ada orang yang bergaya karena dia pakai apa nih, bannya pakai stat yang ada ban yang ada kayak paku-paku kecil-kecilnya gitu buat supaya nggak slippery. Ya sama aja tetap gitu loh, tergantung. Jadi kalau namanya kita nyetir winter itu kita jangan merasa kayak perkasa, ban gua kan stat gitu kayak temen gue yang orang PLN gitu kan, pas belok dia skid gitu ya, jadi kayak glosor ya, bahasa apanya sih, bahasa opcamnya ya bahasa opcam. Ya seperti inilah suasana aku kalau pagi-pagi kerja ya. Saat ini jam menunjukkan jam 5.50 dan di dashboard mobil aku update temperaturnya masih agak telat ya, karena kan minus 2. Karena kan di mobil ini, mobil Mas Panda kan parkirnya di basement, jadi aku nggak perlu. Nih kebayang kalau Mas Panda parkir kayak di sini nih, kan kita ada 2 parkir ya, satu di luar, satu di basement. Nah kalau di luar tuh kayak begini, itu dia harus di starter. Ya minimal tuh 15 menit sebelumnya atau setengah jam 2 kali starter lah. Karena kalau kita duduk dalamnya itu ya seperti es batu gitu duduk. Aku udah ngerasain kemarin yang pas minus 40 duduk di bangku yang membeku gitu ya, walaupun heaternya dipanasin kan, karena it takes time ya kan, jadi nggak bisa langsung hangat, butuh waktu 15-20 menit baru hangat, apalagi dengan minus yang sangat drop kayak gitu. Nah itu juga alasan kenapa Mas Anda cari mobil yang nyaman gitu ya, bukannya karena pengen gaya-gaya pakai Lexus gitu, enggak. Cari mobil yang nyaman, yang servisnya nyaman, karena kalau kita ada sesuatu masalah kayak di Lexus itu, mereka ada tinggal pencet di ininya, di dashboard atasnya ini, di cockpitnya itu bisa ngubung langsung ke Lexus app, jadi dia langsung bisa tahu kita posisi di mana, jadi minta tolong bantuan gitu. Nanti mereka langsung telepon kita apa yang perlu dibantu, misalnya kayak flat tire atau something wrong ya. Hari ini hari Minggu, jam menunjukkan jam 6 kurang 7 menit. Karena mungkin nanya kalian ya, kok Mas Panda perangnya pagi? Iya, karena aku tuh ada side duty ya, semacam kayak overtime ya, 45 menit. Jadi tiap pagi itu aku harus restart semua mesin-mesin tuh kayak forklift, ada reach truck gitu tuh. Yang pasti itu ya kayak yang kita gunakan untuk pickers, untuk stower. Itu jumlahnya ada sekitar di departemen aku sendiri itu ada sekitar 50 unit. Jadi aku ada 3 orang yang mengerjakannya. Aku, Boni, sama nih kayak gini aja nih deh, sama satu lagi orang Filipina. Gitu. Padahal rumah aku dekat ya, jadi aku ya tetap jalan pagi, bangun pagi gitu guys. Ya aku bangun tiap pagi itu jam 4 tuh, jadi udah kebiasaan. Terus ya berdoa, terus ya minta pertolongan supaya dilindungi dalam perjalanan, karena kita nggak tahu apa yang terjadi ya kalau kita berkendara ya kan. Semoga dijauhkan dari mara bahaya, itu selalu di sini ya. Makanya kita jangan berasumsi kita mengandalkan kekuatan kita ya. Aku tuh selalu minta tolong Tuhan, jaga ini mobil ini supaya jangan nabrak atau ditabrak. Ya kayak gini nih, lihat mobil sebelah ini aja kan udah
speednya kenceng-kenceng aja gitu. Aku biasanya kalau kayak gini speednya 60, di bawah 60 lah ya, di bawah 60. Ini perjalanan aku, tuh nih aku udah nginjek rem, ini juga nggak bisa langsung mendadak gitu. Nah itu masalahnya, lampu kuningnya itu nggak ada apa-apa, langsung jebret dari hijau ke kuning. Harusnya kan ada kayak di Indonesia, ada beberapa lampu merah yang ada countdown gitu. Jadi countdownnya bukan di kuning ya, tapi di orang yang nyebrang kita bisa lihat, oh ini udah mau kuning nih gitu kan. That would be better kalau misalnya di pas lampu merah di atas itu guys, itu ada countdown misalnya berapa detik lagi mau ke kuning, atau hijaunya langsung klip. Jadi kita kan ada persiapan ya, jangan tiba-tiba kuning pas di perapatan nginjak rem. Nah itu yang kadang bisa bikin bahaya kan. Dan itu juga kadang bisa kita kena tilang. Jadi kan kalau misalnya ada kamera di perapatan gitu suka kecepret langsung. Kita sih bisa peel ya, maksudnya kita bisa banding, peel banding gitu ya, maksudnya nanti kan dilihat fotonya, oh iya bener dia karena pas lampu kuning jadi ya harus tetap maju gitu kan, bukannya dia melanggar lampu merah gitu. Aku pernah sekali kena tuh waktu di Mekwan perapatan tuh, kan udah mau maju hijau tiba-tiba kuning, ya mau nggak mau aku harus, masa aku tiba berhenti, mobil belakang aku bisa nabrak atau aku bisa membahayakan ini kan yang lain gitu. Makanya kalau udah perapatan tuh, kalau misalnya hijaunya udah lama, gue harus, kadang aku ngeliat yang signal yang buat pedestrian nyebrang, lihat nih kalau udah mulai kelap-kelip berarti wah ini mau change ke kuning. Nah ini kayak lampu merah ini nih, dia ada warningnya tuh, kalian bisa lihat nggak sih, tuh ada warningnya tuh, dia mau ganti lampu merah tuh. Nah sekarang kalau kayak ada kayak gini kan enak tuh, jadi kan ada aba-aba nih mau ganti ke merah, karena nggak semua lampu merah ada gitu loh, ya kan. Nah ini dibuat ada karena apa? Karena di sini sering terjadi kecelakaan. Di sini sering banget. Nah ini kan enak nih tuh, ada babanya tuh guys. Ada baba lampunya tuh. Jadi dia tuh baru ganti dari hijau ke merah. Jadi yang ini mereka langsung siap-siap gitu tuh. Nah ini ada, nggak semua perempatan itu ada kayak gituannya guys. Tuh. Dan enaknya kalau kita berangkat pagi tuh kita nggak nyetir sama orang-orang yang tergesa-gesa gitu loh. Ada orang mau terlambat kan, mereka kadang nyodok-nyodok kita tuh, kayak istilahnya piggybacking gitu kalau bahasa Inggrisnya, kayak grosor kita gitu loh, mau cepet-cepet gitu loh. Makanya kadang aku suka go ahead gitu loh. Tuh udah nyampe kan, 7 menit, ini udah 7 menit, nyampe sana udah 8 menit. Jadi jarak dari tempat kerja aku ke tempat tinggal Mas Panda itu cuma sekitar 10 menit, ya kan? 10 menit. Tapi kalau summer ya cepet, 5 menit kan langsung ngebut gitu, karena ini winter ya 10 menit. Coba kalau misalnya Mas Panda masih di downtown kayak dulu, aku tuh berangkatnya tuh jam 5 kurang seperempat. Pokoknya jam 5 pagi udah berangkat ya. Apalagi kalau summer gitu, kalau winter gini, itu butuh waktu sekitar 45 menit. Aku spare waktu 45 menit. Apalagi kalau saljunya masih fresh gitu. Tuh, suasananya kayak gini nih. Ini anak-anak shift malam baru pada mau, ada yang udah masih di sini, ada yang baru mau pulang. Tuh, mereka tuh lagi panasin mobil semua tuh, lampunya pada nyala tuh guys. Tapi mobil mereka tuh tinggal di luar tuh 10 jam. Kebayang nggak sih? Tuh ada bersihin salju, ya kan? Harus bersihin salju. Tuh tim pengerok saljunya, company-nya udah langsung bekerja. Ya, seperti inilah, jadi pergantian shift dari malam ke yang shift kita sekarang. Ini mobil mau mundur, lihat-lihat ya. Sabar, hey. Nah ini kalau mobil nggak ada backup kamera suka gitu guys, ya kan? Nah jadi sebelum ini kan posisinya aku 24 derajat, jadi sebelum aku mati mesin, aku set ini ke high, ya temperaturnya, blowernya, tuh. Gini. Jadi kalau pas dimatiin, dia nanti kalau dinyalain pakai remote starter, dia akan set up ke high, jadi untuk menghangatkan ruangan di sini. Jadi ini posisinya aku hidupin seperti ini, blower. Ini salah satu
apa sih ya, tips ya kan, supaya mobil langsung hangat. Jadi kalau dimatiin gini, ya kan mati nih. Terus kalau misalnya aku starter lagi, jadi dia langsung ke posisinya high, nggak ke 24, nggak ke posisi awal, yang dia kembali ke posisi yang aku setup itu. Tuh, langsung dia. Ya seperti itulah kebiasaan aku kalau misalnya menyetir. Karena salju ini aku nggak perlu, kayaknya aku perlu taruh ini deh, soal saljunya tebal. Aku harus pasang kaca ini deh, penutup windshield guys. Penutup ini ya tuh, supaya nanti saljunya tuh nggak bikin beku kaca itu guys. Ini kupingnya ini aku taruh sini ya, tinggal taruh gitu, tutup deh. Nah, seperti ini jadinya guys, tuh aman mobilnya. Ya seperti ini keadaannya guys kalau lagi snow turun. Oh snow, lihat nih tuh mobil bersih-bersih. Nah aku mau kasih tahu nih, mobil kan dipasang penutup tuh, jadi aku nggak perlu ngerok-ngerok salju karena kaca depan tuh penting. Depannya ini tutupan salju, tapi karena aku pakai pengaman, jadi bisa langsung, aduh sorry, samsalabin, langsung ketarik tuh. Langsung buka deh. Tuh, aduh, langsung deh buang salju. Bersih kan? Ya seperti itu. Coba yang lain, harus ngerok-ngerok. Pernah pulang kayak begini guys, kalau salju. Nah ini enaknya kalau ditutup tuh airnya nggak beku. Lubang penyiram windshieldnya tuh nggak beku dia guys. Jam menunjukkan jam 6, cuaca di luar minus 11. Oh, pakai sarung tangan tadi langsung dingin banget. Salju itu ya seperti gini. Kalau musim salju maunya makan Indomie, Indomie seleraku, Indomie, Indomie. Salju, ayo komen. Ingin merasakan dinginnya salju. Kalau salju terus minusnya 2, minus 3, nggak apa-apa, ini minusnya minus 11. Bubar ini off, dia ngambil volunteer time off, dia nggak masuk kerja. Jadi Amazon tuh suka kirim-kirim volunteer time off. Apartemen aku nggak ada, kalau ada udah gua ambil deh. Aduh.
ditaruh di ini di aduh gila nginjak rem. Tuh kayak gini nih, lampu kuningnya langsung tiba-tiba, kan kalau nginjak rem glosor gitu. Nah sekarang udah bisa pemanasnya pindahin ke kaca. Sistem pemanas, ya kan. Kalau Indonesia kan mungkin AC-nya yang lebih utamakan kayak gini nih. Nah ini mobilnya mogok dia tuh mogok kayak gitu, mogok tuh. Udah tinggalin aja pemilihnya. Kalau mau manggil apa? Mau manggil tukang derek, nunggu bisa 2 hari nunggu. Sekarang waiting time-nya katanya bisa 4 hari, 5 hari. Aku mau beli wine-nya si Bubu dulu nih. Yang baru nih, yang tipe aku tapi yang baru NX 2023. Warnanya biru ini. Tuh, Lexus juga ada. Makanya kalau yang naksir malam tuh mobil di luar 10 jam dengan suasana, mereka kan temperaturnya lebih dingin ya nanti Pak. Nanti ya malam-malam gitu, makanya tuh mungkin mereka bisa suka mogok kali. Musim dingin liquor store ini pasti laku guys. Orang pada beli wine, beli bus. Ya sampai deh ya, seperti ini guys suasana kalau habis snow gini. Gila. Kita lanjutkan perjalanan guys.
kau, berhenti kau. Itu harus berhenti bikin gua. Ini gue curiga deh, mobil ini selalu parkir sini, kayaknya jangan polisi ya. Itu pengen lihat kita tuh stop atau enggak gitu ya, atau gue nggak ngerti deh. Ini kebayang dia orang jalan kaki cuaca kayak begini. Ya Allah, kerut lah kau bang, pasti bijimu itu ya. Jadi kayak macam biji anggur kali ya, udah bukan biji kurma lagi. Itu juga tadi gue pas belok guys. Sini juga ada mobil nih selalu parkir, gue bingung deh. Apa ini kadang ini kayak mobil polisi deh nih. Mereka tuh pengen lihat apakah kita ini mobil polisi deh. Kalau ada pak komputer atau apa nggak bisa kelihatan. Curiga deh itu tuh. Tuh apartemennya kayak gitu suasananya guys. Nah itu apartemen lagi dibangun tuh sebelahnya tuh yang kayu-kayu gitu tuh, dari kayu loh bikin apartemen kayak begini, bahan utamanya deh dindingnya kayu. Ini kan langsung kuning, babi kalau lampu merah ya, langsung kuning aja kayak gitu, nggak ada kaba-kaba. Ini kalau salju yang kayak pasir-pasir gini awet guys, sampai besok pagi nih. Untuk gue libur besok pagi, tapi gue harus ngedrop si bubu sih. Ntar ujung-ujungnya dia take day off lagi deh. Atau file vacation, sampai sana vacation, ntar gue jemput lagi kayak kemarin. Ada gue bilang mau si bubu, make up your mind, kerja apa enggak. Diam kau, jangan jalan kau. Kayak gitu kadang. Gak sabar main motong duluan ya. Ternyata dia jalan gitu kan. Siapa yang suka nanya, kok bang sepi bang kotanya kalau lagi winter? Ya iyalah. Mau kau berjemur-jemur situ kau, ha? Kalau nggak mengkerut langsung bijimu. Sepi ya bang, kalau winter nggak ada jalan orang tuh di luar. Kok kira ini puncak gitu.
masuk. Ayo, jangan pula kau ngambek nih pintu nggak buka-buka. Ayo buka.